ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Kemudian ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Semuanya itu dilemparkan ke bumi, dan terbakarlah sepertiga dari bumi, sepertiga dari pohon-pohon, dan seluruh rumput hijau. Malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan musnahlah sepertiga dari semua kapal. Malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus. Sepertiga dari semua air itu pun menjadi pahit, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiganya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku melihat dan mendengar seekor burung nasar terbang tinggi di langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celakalah mereka yang tinggal di bumi, oleh karena bunyi sangkakala yang masih akan ditiup ketiga malaikat lain." Sangkakala yang kelima belalang-belalang, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi. Kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka selama 5 bulan, dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia.